Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Azizah, mahasiswi Pendidikan Geografi Angkatan 2020 dengan NIM 208221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian jurnal kami yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dr. Cucus Rahman, MA. Penelitian jurnal yang saya dan teman-teman saya lakukan kemarin berjudul View of Pro Kontra terhadap pandangan mahasiswa pendidikan geografi UPI mengenai praktik operasi plastik berdasarkan perspektif hukum Islam. Untuk pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu abstrak dari jurnal yang kami teliti. Penelitian kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau pandangan pro serta kontra mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia terhadap praktik operasi plastik berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menganalisis bagaimana perkembangan zaman, teknologi, serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran terhadap praktik operasi plastik serta bagaimana pandangan pro dan kontra mahasiswa pendidikan geografi UPI serta hukum Islam terhadap praktik operasi plastik ini yang banyak dilakukan, termasuk dilakukan oleh orang muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode wawancara untuk memperoleh hasil data. Hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa pendidikan geografi yang dijadikan sampel berdasarkan jenis kelamin, kemudian dianalisis dan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai operasi plastik serta beserta hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Penelitian ini pada akhirnya memperoleh hasil yaitu mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Pendidikan Indonesia berpandangan kontra terhadap praktik operasi plastik ini jika dilihat dari perspektif hukum Islam, di mana adanya larangan kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia-manusia yang mengubah bentuk tubuh atau wajahnya hanya untuk urusan penampilan. Banyak juga ayat-ayat serta hadis Islam yang melarang keras praktik operasi plastik ini, seperti apa dosa yang akan diperoleh dengan melakukan hal tersebut. Namun, tidak juga sedikit mahasiswa pendidikan geografi yang pro terhadap praktik operasi plastik ini jika dilihat dari pandangan bahwa operasi plastik ini adalah sebagai bentuk usaha serta ikhtiar untuk keluar dari kemalangan atau menyembuhkan diri dari suatu penyakit. Masalah yang kami temukan dalam penelitian jurnal ini adalah berupa pandangan mahasiswa pendidikan geografi terhadap praktik operasi plastik. Apakah mereka pro atau kontra dan bagaimana alasannya jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Selain dilihat dari perspektif hukum Islam, mahasiswa pendidikan geografi pun melihat dari perspektif sosial di mana praktik operasi plastik ini adalah sebagai bentuk usaha maupun ikhtiar yang mereka lakukan untuk keluar dari kemalangan serta menyembuhkan diri dari suatu penyakit. Teknologi, ilmu pengetahuan, serta informasi yang berkembang pesat pada saat ini telah membawa banyak perubahan khususnya di bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang kedokteran. Banyak manusia-manusia pada zaman ini ingin mempercantik dan memperindah dirinya dengan melakukan berbagai usaha meskipun menyakiti dirinya sendiri. Berbagai tuntutan dari masyarakat sosial mengenai fisik seseorang membuat beberapa orang di luar sana berkeinginan untuk melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah dan mempercantik penampilan dirinya. Tetapi pada nyatanya, hal-hal seperti inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merupakan suatu usaha untuk mengubah apa yang telah diberikan. Praktik operasi plastik ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dari usia remaja sampai dewasa. Kebanyakan mereka melakukannya karena untuk merubah bentuk tubuh sehingga dapat terlihat lebih sempurna dan hanya untuk kecantikan semata. Namun tidak sedikit pula orang yang melakukan operasi plastik ini untuk memperbaiki bentuk tubuh yang cacat karena kecelakaan, seperti operasi pada kulit akibat luka bakar dan operasi plastik untuk kesehatan lainnya. Masyarakat muslim di kehidupan modern seperti ini tidak dapat melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan terkait pergeseran nilai yang berkaitan dengan hukum Islam. Tidak sedikit bagian dari masyarakat muslim modern juga yang lebih menekankan pemikiran dan pemandangannya
terhadap rasionalitas. Rasionalitas ini bahkan tidak selalu sejalan dengan hukum-hukum Islam yang telah diatur. Konsekuensinya, hukum Islam dalam memandang fenomena rekonstruksi dan transformasi tubuh sebagai usaha dalam memperbaiki dan meningkatkan penampilan berada di persimpangan jalan yang berada di ketidakpastian. Dalam ilmu fikih modern, operasi plastik disebut sebagai al-jirahah atau amalia at-tajmiliyah. Al-jirahah diartikan sebagai operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang fungsinya, baik itu lepas maupun rusak. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu operasi yang artinya pembedahan dan plastik yang berasal dari 4 bahasa, yaitu plasein, plasteik, plastikos, dan plastik, yang kesemuanya itu berarti berubah bentuk. Di dalam ilmu kedokteran sendiri dikenal dengan plastic cost of surgery yang artinya pembedahan plastik. Pengertian operasi plastik secara umum ini adalah usaha merubah bentuk dengan cara pembedahan. Sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran ialah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ ke. Secara garis besar, jika dilihat dari segi fungsinya, operasi plastik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu operasi hajiah yang merupakan operasi yang bertujuan untuk menghilangkan atau menutupi cacat bagian atau organ tubuh. Cacat atau luka karena kecelakaan dan lahir memerlukan operasi untuk mengembalikan fungsi atau kondisi organ-organ tersebut, sehingga perlu dilakukannya operasi plastik. Sedangkan operasi plastik yang kedua merupakan operasi tahsiniyah, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah organ tubuh. Berbeda dengan operasi pertama, operasi plastik ini lebih menekankan untuk penampilan fisik semata. Tidak seperti operasi yang pertama, yaitu bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari organ-organ yang kurang berfungsi sebelumnya. Rekonstruksi dan transformasi tubuh ini masih menjadi salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam modern saat ini. Menjadi permasalahan karena masyarakat Muslim terbagi menjadi 2 kelompok yang memiliki pandangan atau perspektif berbeda terhadap hal ini. Ada yang setuju dengan menekankan pada rasionalitas, serta ada pula yang tidak setuju dengan berpegang teguh pada hukum Islam. Islam memandang praktik operasi plastik ini dalam beberapa hukum, tergantung dari tujuan atau untuk apakah operasi plastik ini dilakukan, yaitu dapat dikategorikan sebagai mubah dan haram dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, jika seorang merubah fisiknya, salah satunya dengan cara operasi plastik, semata-mata hanya untuk kecantikan, sudah pasti akan mendapatkan dosa. Karena itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat pada surat An-Nisa, yaitu Allah berfirman, "Dan aku, syaitan, suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Dengan demikian, maka yang menjadi objek penelitian kami adalah pandangan mahasiswa pendidikan geografi UPI, apakah mereka pro atau kontra terhadap praktik operasi plastik yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern pada saat ini, termasuk masyarakat Muslim. Untuk memperoleh data bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia terhadap praktik operasi plastik ini, kami melakukan metode wawancara untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang berjenis penelitian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi, penelitian mengenai pandangan mahasiswa pendidikan geografi terhadap praktik operasi plastik, sehingga digunakan teknik wawancara tak terstruktur dalam penelitian, yaitu bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan geografi UPI terhadap praktik operasi plastik berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan geografi UPI terhadap praktik operasi plastik berdasarkan perspektif hukum Islam. Dikarenakan perkuliahan yang masih dilaksanakan secara daring atau online, sehingga untuk memperoleh data dan informasi dari responden dilakukan secara daring, yaitu dilakukan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media perantaranya. Waktu wawancara dilaksanakan pada tanggal 15-17 April tahun 2020, di mana data yang diperoleh adalah data kualitatif
yang bersumber langsung dari narasumber terkait dengan penelitian ini. Klasifikasi data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal sebelumnya yang bertujuan untuk mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik stratified random sampling, simple random sampling, dan disproportionate stratified random sampling, tahapan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menentukan populasi dari daftar anggota populasi, di mana populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan geografi UPI angkatan 2018 sampai angkatan 2021. Kemudian, kami membagi populasi berdasarkan strata yang menghasilkan 4 strata, yaitu mahasiswa pendidikan geografi di angkatan 2018, angkatan 2019, angkatan 2020, serta angkatan 2021. Kemudian, kami menentukan jumlah sampel dari setiap strata berdasarkan jenis kelamin. Pada penelitian ini, kami jadikan populasi tersebut menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok wanita dan kelompok pria. Kemudian, berdasarkan dua kelompok jenis kelamin tersebut, kami melakukan teknik acak berstrata dalam pengambilan sampel karena jumlah mahasiswa dalam kedua kelompok tersebut tidak proporsional. Secara acak, kami pilih 5 sampel dari masing-masing kelompok. Kemudian, setelah ditentukan 5 sampel tersebut, kami mengelompokkan kelompok pria dan wanita secara merata, yaitu masing-masing 20%. Hasil 20% tersebut, kami memperoleh satu sampel yang dijadikan sebagai narasumber, yaitu angkatan 2018 sampai angkatan 2021. Sehingga diperoleh total sebanyak 8 sampel atau responden dari keseluruhan populasi mahasiswa pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dari penelitian yang telah kami lakukan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kami memperoleh kesimpulan bahwasanya responden berpendapat praktik operasi plastik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah salah satu bentuk tubuh manusia, seperti wajah dan hidung. Praktik operasi plastik ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuan melakukannya, yakni untuk kepentingan kecantikan ataupun kesehatan. Responden berpendapat perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi mengenai praktik operasi plastik. Praktik operasi plastik dilakukan boleh apabila dengan urusan mendesak, tetapi akan haram hukumnya jika hanya dilakukan untuk urusan penampilan atau fisik semata. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa pendidikan geografi UPI berpandangan pro terhadap operasi plastik jika dilakukan dengan tujuan untuk mengobati, dan kontra jika hanya dilakukan dengan tujuan keinginan diri untuk merubah fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Karena merupakan salah satu bentuk penyamaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Sumber-sumber penelitian yang kami jadikan sebagai rujukan yaitu diantaranya adalah penelitian Arafiq dan kawan-kawan, operasi plastik dalam perspektif hukum Islam. Kemudian ada Arifin, yaitu ketentuan-ketentuan operasi plastik. Kemudian Istiawati, yaitu analisis hukum Islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung di Salon Cantik Surabaya. Kemudian Kalijaga dan kawan-kawan, yaitu respon Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada kasus operasi plastik. Kemudian ada Maghfirah, yaitu kajian yuridis operasi plastik sebagai ijtihad dalam hukum Islam. Kemudian ada Muhammad, yaitu kesadaran hukum masyarakat Kampung Mahmud memiliki sertifikat atas hak ulayat. Kemudian ada Nikmat tahun 2016, yaitu operasi plastik dengan tujuan kecantikan dalam Al-Quran. Analisis penafsiran surat An. Sekian hasil penelitian yang telah saya dan kelompok saya lakukan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, perbuatan maupun sikap mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.